Kita akan belajar tafsir surat Al-Mujadilah. Wanita yang datang mendebati Nabi SAW terkait perkara rumah tangganya, kasusnya dengan suaminya yang melakukan zihar kepadanya. Itu makna al-mujadilah. Wanita itu adalah Khawlah bintu Tha'labah. Radhiyallahu ta'ala anha. Khawlah bintu Tha'labah datang mendebati Nabi SAW, datang ke rumah Nabi SAW mengadukan kasus suaminya Aus ibn Samit Aus ibn Samit, nama suaminya. Dia datang kepada Nabi SAW mengadu tentang suaminya Aus ibn Samit radhiyallahu anhu yang melakukan zihar kepadanya. Apa yang dimaksud dengan zihar nanti kita akan pelajari. Surat ini kata Ibnu Katsir rahimahullah madaniyah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya madaniyah. Artinya surat ini turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Tadi kalian sudah dengar wanita itu siapa namanya? Khawlah bintu Tha'labah datang kepada Nabi SAW mengadukan suaminya Aus ibn Samit radhiyallahu anhu yang melakukan zihar kepadanya. Kemudian turun ayat ini. Kata As-Sa'di rahimahullah, nazalat hadhihi al-ayatul karimatu fi rajulin minal ansari. Ayat-ayat ini turun, ayat-ayat yang mulia ini turun fi rajulin minal ansar, berkenaan dengan seorang pria dari kaum Ansar, dari kalangan Ansar. Ishtakathu zawjatuh ila Allah. Ishtakathu zawjatuh ila Allah. Istrinya mengadukan kasus sahabat tersebut. Siapa? Aus bin Samit. Istrinya Khawlah bintu Tha'labah mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajadalathu, dan dia mendebati suaminya tersebut terkait dengan perbuatannya melakukan zihar kepada dirinya. Setelah sekian lamanya berumah tangga, sudah banyak anaknya. Ya, setelah tua, kemudian dia Aus bin Samit radhiyallahu anhu melakukan zihar kepada dirinya. Dia tidak terima. Yani singkatnya kita akan pelajari nanti makna zihar secara lengkap. Singkatnya, suaminya mengucapkan ucapan zihar yang maknanya dan konsekuensinya mengharamkan istrinya tersebut terhadap dirinya. Mengharamkan istrinya tersebut terhadap dirinya. Yang asalnya itu adalah istrinya yang halal untuknya,
dengan dia melakukan zihar kepadanya, jadi haram atasnya. Maka istrinya tidak terima, istrinya mendebati dia dan mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajadalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma harramaha ala nafsihi, dan wanita itu Khawla bintu Sa'labah mendebati dia karena tidak terima dengan perbuatannya, mengadukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dia Aus bin Samit mengharamkan diri istrinya tersebut Khawla bintu Sa'labah atas dirinya, padahal istrinya halal, namun dengan zihar yang dilakukannya dia mengharamkannya. Ba'da suhbati tawilah, ba'da suhbati tawilati, setelah perjalanan yang panjang hidup sebagai suami istri, ya, suka dan duka dilewati bersama. Wal aulad, setelah dia berhasil memberikan sekian banyak anak kepadanya, kemudian tiba-tiba saat itu dia mengharamkannya, tidak terima istrinya. Maka dia mendebatinya dan mengadukannya kepada Allah melalui Rasulullah SAW atas perbuatannya itu. Wa kana huwa rajulan syaikhan kabira. Wa kana huwa rajulan syaikhan kabira, dan adalah laki-laki itu Aus bin Samit radhiyallahu anhu adalah seorang syekh yang sudah tua, bukan lagi syab, bukan pemuda yang berumur 40 tahun. Ya, semisal itu sudah syekh, sudah tua. Nah, fashakat halaha wa halahu ila Allah wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fashakat, maka istrinya Khawla bintu Sa'labah mengadukan keadaan dirinya, apa yang dialaminya tersebut, dan keadaan suaminya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa karrarat dzalik, dia mengulang-ulanginya. Wa abdat fihi wa a'adat, dia menyampaikannya secara terang-terangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan oleh suaminya, dan dia mengulang-ulangi sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan wanita yang mendebatimu tentang suaminya, dan dia mengadu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengar percakapan kalian berdua, itu percakapan antara wanita itu yang datang mengadu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khawla bintu Sa'labah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad sami'a Allah, sungguh qad sami'a Allah, Allah telah mendengar qawla, ucapan, allati, wanita. Wanita itu siapa tadi? Khawlatu bintu Sa'labah radhiyallahu anha. Tujadiluka, yang mendebatimu, mendebati kamu, yakni Nabi, khitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi zawjiha, tentang kasus zaujnya, suaminya. Siapa suaminya? Aus ibn Samit radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan suaminya? Suaminya mengharamkan istrinya atas dirinya dengan cara melakukan zihar. Anti minni ka dhahri ummi, kata dia kepada istrinya, anti minni ka dhahri ummi, kamu, kedudukanmu
di sisiku bagaikan punggung ibu. Ini menjadikannya bagaikan ibunya yang melahirkannya. Padahal tidak. Namun ini berarti mengharamkan istrinya atas dirinya sebagaimana haramnya seorang ibu terhadap putranya. Dia sudah memelihara istrinya, menjadikannya seperti punggung ibunya, yani seperti ibunya sendiri, berarti haram. Ini lihat. Wa tashtaki ila Allah. Wa tashtaki ila Allah. Dan wanita itu Khawlah bintu Tha'labah mengadu, tashtaki, mengadu ila Allah, kepada Allah melalui Rasulullah SAW. Wallahu yasma'u. Dan Allah Subhanahu wa taala yasma'u, mendengar. Tahawurakuma hiwar, muhadatsah, percakapan antara kalian berdua. Kalian berdua yang dimaksud adalah wanita itu Khawlah bintu Tha'labah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah, sesungguhnya Allah, Sami'un, Maha mendengar, Basir, Maha melihat, Maha mendengar. Kata Sa'di rahimahullah menggambarkan kemahasempurnaan pendengaran Allah yang merupakan salah satu sifat Allah yang maha sempurna. Li jami'il aswat, mendengar seluruh suara tanpa kecuali. Fi jami'il awqat, pada seluruh waktu tanpa kecuali. Ala tafannulil hajat, dengan berbagai ragam hajat-hajat, ya, kebutuhan-kebutuhan orang ketika dia bersuara, sir atau jahar, dia menyuraikan kebutuhannya, hajatnya, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Basir, Maha melihat. Kata Sa'di rahimahullah, yubsiru dabiban namlatis sauda. Allah melihat dabib, rayapan, langkah-langkah an-namlah, semut kecil, sauda yang warnanya hitam, ala sakhratis sammai, merayap, melangkah di atas batu yang hitam, fi al-lailatil dhulma, di malam yang gelap. Ya, semutnya hitam, batunya hitam, malam yang gelap gulita. Allah Subhanahu wa taala melihat. Tidak ada yang terhalangi dari penglihatan kedua mata Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Di sini terdapat penetapan dua dari nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Penetapan dua sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Sam' wal Basar. Dan banyak ayat selain ayat ini yang menetapkan dua nama ini termasuk dari Al-Asmaul Husna. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir wa huwa as-sami'ul basir. As-sami' al-basir. Naam. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang di dalam tafsir beliau menyebutkan hadis-hadis yang al-hadis al-waridah fi nuzuli hadhihi al-ayah,
hadis surah. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang turunnya ayat ini, turunnya surat ini. Nah, beliau menyebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dengan hadis musnad dengan sanad yang lengkap bersambung, dan juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari secara ta'liq dengan terpotong sanadnya. Nah, qala Imam Ahmad haddatsana Abu Muawiyah haddatsana Al-A'mash an Tamim ibn Salamah an Urwa an Aisyah qalat. Al-Imam Ahmad diriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Muawiyah, dari Al-A'mash, dari Tamim ibn Salamah, dari Urwa bin Zubair, dari Aisyah. Nah, bibinya yaitu Aisyah, saudaranya Asma, ibunya Urwah. Qalat, Aisyah mengatakan, Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Hanya untuk Allah. Alladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Yang pendengarannya meliputi seluruh suara. Laqad ja'at sungguh demi Allah wanita ini, siapa? Khawlah bintu Sa'labah. Ja'at al-mujadilatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'at al-mujadilatu, datang seorang wanita yang mendebati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khawlah bintu Sa'labah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukallimuhu, mengadukan kasus suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara kepada Nabi di rumahnya. Wa ana fi nahiyatil bait. Wa ana fi nahiyatil bait. Dan saya berada di sudut rumah yang lain. Di rumah yang sama. Tapi di sudut yang lain, ma asma'u ma taqul. Ma asma'u ma taqulu. Aku tidak mendengar apa yang diucapkan wanita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mendengar percakapan mereka berdua. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah ila akhir al-ayah. Ayat pertama tadi yang sudah kita baca lengkap. Nah, begitu pula Al-Bukhari mengeluarkan secara ta'liq, yakni memotong sanad langsung. Wa qala al-A'mash an Tamim bin Salamah an Urwa an Aisyah fadzakar, kemudian menyebutkannya. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa akhrajahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Jarir, dan juga telah mengeluarkan hadis ini An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir min ghairi wajhin, yakni dari lebih dari satu jalan riwayat, anil A'mash bihi, dari Al-A'mash hadis ini. Artinya sekian ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini dengan sanad mereka, ada beberapa wajah thariq, ada beberapa jalur periwayatan, ya. Semuanya bersumber dari Al-A'mash. Semuanya bersumber dari Al-A'mash, yakni sumber hadis, istilahnya dalam ilmu mustalah madarul hadis, sumber hadis kembalinya semua kepada Al-A'mash. Dari Al-A'mash ada beberapa jalan riwayat. Nah, baik. Al-A'mash sumber riwayat dari Al-A'mash, dari Tamim bin Salamah, dari Urwa, dari Aisyah. Baik. Intinya apa yang kita dengar, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita sebab turunnya ayat ini. Sebabnya adalah, yani sabab urud al-ayat,
sebab nuzul al-ayah. Nah, sebab turunnya. Kalau ayat istilahnya sebab nuzul, kalau hadis sebabul wurud, sebab datangnya, keluarnya hadis dari Nabi SAW. Kalau ayat sababun nuzul, sebab nuzulnya ayat ini, turunnya ayat ini adalah karena wanita itu datang ke rumah Nabi SAW, Khalid bin Tha'labah, melakukan perdebatan, mengadukan suaminya Aus bin Samit yang melakukan zihar. Allah mendengar pengaduannya, maka Allah menurunkan ayat menjelaskan bahwa Allah mendengar pengaduannya. Allah mengetahui percakapan kalian berdua. Kemudian Allah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan hukum kasus tersebut sebagai solusi makhraj bagi mereka berdua, bagi rumah tangga mereka berdua yang terlanjur melakukan zihar. Karena dengan zihar tersebut jadi haram dia atas suaminya, tidak boleh disentuh oleh suaminya. Nah, tidak halal dengan itu. Ya. Tetapi ada solusinya, ada makhrajnya sehingga bisa jadi halal kembali. Nah, bayar kafarah. Nah, diterangkan oleh Allah SWT pada ayat setelahnya. Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan betapa maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Di antara sifatnya adalah maha mendengar, pendengarannya maha luas meliputi segala suara, seluruh suara. Aisyah menggambarkan dia ada di rumah. Wanita itu datang berjumpa dengan Nabi SAW, mengadu, dia ada di rumah itu. Tapi di sudut rumah yang berbeda, dia tidak mendengar percakapan mereka berdua. Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas aras mendengar dan menurunkan ayat ini mengatakan, sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita tersebut yang mendebatimu tentang suaminya dan sampai akhir ayat. Subhanallah. Fahimtum? Sekarang kita lanjut. As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya Taisirul Karim Ar-Rahman, wa fi dhimni dzalika, ayat tersebut, turunnya ayat tersebut, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum innallaha sami'un basir. Ayat itu mengandung isyarat, fi dhimni dzalika al-isyaratu. Ayat itu mengandung isyarat. Ya, terkandung isyarat pada ayat itu, kata Sa'di, dengan turunnya ayat tadi ini, qad sami'a Allah dan seterusnya, mengandung isyarat bi anna Allah Ta'ala sayuzilu syakwaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengobati pengaduannya. Ya, sakit yang dideritanya karena dia telah diharamkan oleh suaminya. Ya, dan ini musibah. Orang istri diharamkan oleh suaminya sehingga tidak bisa disentuh. Sakit dia dengan itu, namun Allah akan mengangkat sakit yang diderita tersebut. Wa yarfa'u balwaha, dan Allah akan mengangkat balwa, musibah yang menimpanya itu. Bagaimana isyarat itu terkandung pada ayat tersebut? Karena Allah mengatakan, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum innallaha sami'un basir. Allah menjelaskan bahwa Allah mendengar pengaduannya. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tentunya bukan hanya semata penggambaran bahwa Allah mendengar saja, melihat saja, bukan tentunya. Ya, akan disertai setelah itu penjelasan hukum.
Nah, Allah akan menetapkan syariat, hukum syariat mengenai kasus tersebut. Seperti halnya, ya, makna kalau kita melakukan i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ya, kita melakukan i'tidal saat mengangkat kepala, bangkit dari ruku', menuju qiyam, ya, saat intiqal, saat beralih tersebut kita membaca sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Allah mendengar orang yang memujinya. Apakah maksudnya hanya sebatas itu? Nah, kata ulama, artinya Allah memberi pahala. Sami Allah liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya, artinya Allah membalas pahala kepada orang yang memujinya. Bukan hanya semata maknanya mendengar, tapi mendengar di sini Allah telah mendengar orang memujinya, berarti Allah akan beri pahala dia. Allah telah mendengar pengaduannya, berarti Allah akan memberi jawaban, akan menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan hukum syariat. Itu maksud As-Sa'di, wa fi dhimni dzalika al-isyarah bi anna Allah Ta'ala sayuzilu syakwaha wa yarfa'u balwaha. Ada isyarat bahwa Allah akan mengangkat musibahnya dan menghilangkan sakit yang dideritanya. Walihada dzakara hukmaha, oleh karena itu Allah menyebutkan hukumnya, wa hukma ghairiha, dan hukum selainnya yang semisal dengan dia ala wajhil umum, secara umum. Siapapun yang terkena kasus semisal dengan kasus yang dialami oleh Khawlah bintu Tha'labah yang Sami' bin Samit, maka hukumnya sama. Hukumnya adalah apa yang diterangkan pada ayat-ayat setelahnya. Allah mengatakan, alladzina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Di sini Allah menyebutkan mudhaharah, zihar. Alladzina yudahiruna minkum min nisa'ihim. Mulai penjelasan hukum sekarang. Alladzina, orang-orang kaum lelaki, para lelaki yang melakukan yudahiruna minkum, para lelaki minkum di antara kalian, yudahiruna yang melakukan zihar min nisaihim dari istri-istri mereka. Para lelaki yang melakukan zihar di antara kalian, para lelaki di antara kalian yang melakukan zihar, yudahiruna, melakukan zihar min nisaihim, dari istri-istri mereka. Nah, ini makna alladzina yudahiruna minkum min nisaihim, para lelaki dari kalian, kaum lelaki di antara kalian yang melakukan zihar dari istri-istri mereka. Itu tidak benar. Itu perbuatan yang salah. Sesuatu yang haram. Ma hunna ummahatihim. Bagaimana mungkin mereka melakukan mengharamkan istri mereka atas diri mereka seperti sebagaimana haramnya ibu mereka terhadap diri mereka. Ma hunna ummahatihim. Tidaklah istri mereka itu merupakan ibu-ibu mereka. Tidak bisa. Bagaimana mungkin mereka menjadikan istri mereka seperti ibu mereka sendiri yang haram atas diri mereka. Padahal itu istri mereka. Dijadikan seperti ibu mereka sendiri yang melahirkan mereka. Ma hunna ummahatihim. Haram, itu tidak boleh. Itu tidak benar. Ma hunna ummahatihim. Tidaklah istri mereka itu merupakan tidaklah istri mereka itu merupakan ummahat, ibu-ibu mereka. In ummahatuhum illa allai waladnahum. Tidaklah ibu-ibu mereka kecuali wanita-wanita yang melahirkan mereka. Nah, itu ibu-ibu mereka. Ummahat mereka, ibu-ibu mereka adalah wanita-wanita yang melahirkan mereka. Adapun ini istri mereka, kenapa disamakan dengan ibu mereka? Ini tidak benar, ini haram. Allah menjelaskan
Ma hunna ummahatihim, tidaklah istri-istri. Ma hunna, ma tidak. Hunna, istri-istri mereka. Hunna kembali kepada nisaihim. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Nisa, yakni istri-istri mereka. Idhar. Kemudian Allah menjelaskan bahwa itu haram. Itu tidak boleh. Ma hunna ummahatihim. Tidaklah mereka itu merupakan ummahat ibu-ibu mereka. Karena itu istri mereka, bukan ibu mereka. Kemudian Allah menjelaskan, yang namanya ummahat, yang namanya ibu, in ummahatuhum illa allai waladnahum. Karena tidaklah yang merupakan ibu-ibu mereka itu kecuali wanita-wanita yang melahirkan mereka. Nah, itu ibu. Adapun mereka istri. Ya. Dipertegas haramnya hal itu di akhir ayat. Ketika Allah mengatakan, wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Dan sesungguhnya mereka orang-orang itu layaqulun, telah mengucapkan munkara, ucapan munkar. Munkar minal qawli. Perkara munkar dari ucapan. Wazura, dan dusta. Munkar maknanya jelas. Wazura, zur, kadhib, dusta. Dusta ketika mengatakan anti minni ka dhahri ummi, kamu di sisiku bagaikan punggung ibuku, bagaikan ibuku sendiri. Ini haram atasku seperti haramnya ibuku. Memposisikan istri sebagai ibu, seperti ibu yang haram, ini dusta, kadzib. In ummahatum illa allai waladnahum. Karena ibu itu yang melahirkan, sementara ini istri. Dan ini mungkar, terlarang, haram, ucapan yang mungkar. Tidak boleh. Ini dalil zihar haram. Wa innallaha la'afun ghafur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat kedua ini mengatakan, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah la'afun, Maha pemaaf, Ghafur, Maha pengampun. Maha pemaaf, Maha pengampun. Nah, jadi kita sekarang mengetahui motif dari ayat ini, hukum zihar, bahwa hukumnya haram. Bersama dengan haramnya perkara itu ucapan yang mungkar, ucapan zur, mungkar minal qawli wa zur, kata Allah. Bersama dengan itu yan'aqid al-qawlu yan'aqid, yakni ucapan tersebut sah sebagai zihar. Dan ini salah satu perkara dalam syariat yang perkara itu haram, wa ma dzalika yan'aqid. Meskipun hukumnya haram tapi yan'aqid artinya sah, berlaku hukumnya. Meskipun haram tapi berlaku hukumnya. Nah, dia telah terikat oleh hukum zihar yang sah tersebut yang dia ucapkan. Dia tidak mengucapkan perkara yang haram, tetapi sah, yan'aqid, dia terikat hukumnya. Maka dengan ucapannya dia sendiri mengharamkan istrinya atas dirinya karena diposisikan seperti ibunya, maka dia tidak boleh menyentuhnya sebagai istri yang halal, kecuali jika dia keluar dari zihar tersebut dengan cara membayar kafarah yang akan dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza li ajli waqt. Jazakumullahu khairan.